Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Karena video ini dibuat di pagi hari, tapi oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya aku berharap kakak-kakak ketika melihat video ini, eh, dimanapun dan kapanpun tetap dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari meskipun kita tengah berada di situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, di video kali ini aku akan mengkonsepnya layaknya vlog, kayak daily vlog gitu. Ya pokoknya kayak video, tapi santai, ngobrolnya santai. Nah, tapi aku mau izin dulu nih di awal gitu. Aku mau ngomong juga, dengan konsep vlog ini itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat aku, rasa eh, terima kasih aku kepada kakak-kakak semua atas kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Paguyuban KSI UNER periode 2020-2021. Jadi jangan dikira kayak, oh Firman ini kurang ajar ya, mentang-mentang udah calon ketua terus sok-sokan ngomong santai, ngomong nggak formal. Nggak, sama sekali nggak ada maksud untuk kurang ajar atau untuk sok asik gitu, mungkin enggak sama sekali enggak. Aku cuma ingin ngobrol santai tapi bisa didengarkan dan bisa masuk apa yang aku sampaikan, karena kita tuh udah kayak jarang ketemu banget kan, kayak dari kapan, sejak corona itu mulai Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, udah hampir 5 bulan kita nggak ketemu, dan tiba-tiba aku nongol di video dengan gaya perkenalkan nama saya Firman Wijaya, saya itu kayak menurutku kok kurang dapat ya feelnya sebagai keluarga gitu. Nah, sekarang perkenalan perlu nggak? Oke, perlu ya perkenalan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Wijaya. Saya biasa dipanggil Firman. Lahir di Jombang 27 Juli 1998. Usianya habis ini 22 tahun. Tua ya, tapi ya nggak apa-apa. Nah, status saya saat ini sebagai mahasiswa Universitas Airlangga, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2017. Aktivitas saya dan pengalaman organisasi saya, kok saya ya kayak kesannya kayak kok kaku banget. Pengalaman organisasiku gitu ya, organisasiku di UNAIR adalah pertama pengurus paguyuban Duta Universitas Airlangga periode 2017-2018, 2018-2019. Kemudian pengurus paguyuban KSI UNER periode 2018-2019, 2019-2020. Kemudian pengurus BEM Universitas Airlangga periode 2019-2020 dan Raka-Raki Jawa Timur 2019. Kemudian untuk kerjaan sehari-hari banyak nggak, maksudnya kayak kerjaan yang menghasilkan cuan, maaf ya guys, pekerjaan yang ya intinya yang untuk bertahan hidup itu aku nge-MC freelance gitu ya, artinya tidak terikat oleh lisensi manapun, tapi juga rata-rata kegiatanku nge-MC itu di kampus, di acara-acara kampus, terutama acara-acara direktorat yang formal gitu ya, karena aku emang ya cocoknya ditaruh di acara-acara formal kayak gitu. Kemudian aku juga kerja sebagai kru di wedding organizer, event organizer, tapi seringnya wedding kayak gitu sih. Dan aku juga nugas-nugas sebagai duta wisata yang ya tidak gratis maksudnya kayak ya ada pendapatan dari situ, dan KSE juga ada uangnya gitu, tapi bukan itu ya, maksudnya kayak ya beasiswa kan untuk keperluan kuliah. Kalau yang hari-hari kan buat benar-benar buat keperluan sehari-hari gitu, kebutuhan kita. Maaf ya agak gelap karena di sini mendung. Aku nggak punya yang kayak lighting gitu. Oke, udah. Sekarang kita pindah tempat karena di sini agak terang ya. Beda sama di kamar tadi kok gelap banget kayaknya. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman bisa melihat sisi gelap dan sisi terang hidupku. Nggak, maksudnya kayak ya udahlah dilanjutin aja gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas sesuatu yang agak berat nih. Apa itu? Yaitu visi misi. Visi misi aku ketika aku akan dicalonkan sebagai ketua paguyuban KSI UNER itu nanti mau ngapain sih? Nah, untuk visi aku sendiri, visiku adalah mewujudkan paguyuban penerima beasiswa yang ikhlas beramal, berakhlak mulia, dan berdaya juang.
Dari kata-katanya mungkin kayak terkesan old school, udah kayak kata-kata orang tua zaman dulu gitu kan. Tapi ya sejujurnya aku memang bukan orang yang pintar merangkai kata menjadi sajak yang indah gitu kan. Aku orang yang ya gitu-gitu aja emang gitu. Tapi kalimat tadi udah cukup mempresentasikan bagaimana aku ingin membawa paguyuban ini. Ikhlas beramal artinya kita benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati gitu, nggak ada gontok-gontokan, nggak ada kayak ngerasa kok harus ngerjain ini sih, kok harus ngelakuin ini sih, nggak ada kayak gitu. Tapi ya benar-benar setulus hati, karena kita menerima beasiswa ya untuk mengabdi gitu kan, untuk memberikan lagi apa yang bisa kita berikan untuk paguyuban, untuk yayasan, untuk masyarakat yang luas. Kemudian berakhlak mulia. Berakhlak mulia artinya kita punya sikap sebagai seorang yang terpelajar gitu ya. Kita punya sikap, kita bisa menempatkan diri di mana kita berada, ketika sama teman, ketika sama dosen, ketika sama beliau-beliau pengurus yayasan, kita bisa menempatkan diri. Karena itu penting banget menurutku, karena akhlak tuh nggak melulu soal agama, nggak melulu soal sopan santun, tapi lebih ke how we can, apaan sih nggak maksudnya kayak akhlak itu kayak ya bagaimana kita bisa bersikap yang sesuai dengan jati diri kita, tapi tidak menyakiti orang lain kayak gitu loh. Jadi ya seperti itulah akhlak. Karena ketika kita punya akhlak yang baik, otomatis kita punya vibes yang positif gitu, dan energi positif itu akan sangat baik untuk lingkungan sekitar kita. Kemudian berdaya juang, artinya kita itu kalau melakukan sesuatu bener-bener sampai titik darah penghabisan, nggak cuma sekedar ikut-ikutan nih, nggak cuma sekedar kayak ya udahlah ngerjain aja biar yang penting selesai kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi kita bener-bener kayak oke, aku ngerjain ini ya berarti ada target yang ingin aku capai. Aku ingin kalian ngerjain proker nih, ngerjain proker ya bener-bener pengen proker ini sukses sesuai target dan berimpact ke orang gitu, nggak cuma sekedar ya udahlah yang penting selesai. Nah sekarang misi aku untuk mewujudkan visi tadi adalah melakukan pertama, memastikan semua program kerja berjalan sesuai dengan target dan timeline yang sudah ditetapkan. Artinya kita punya target yang ingin dicapai dari proker itu, dan itu bisa terpenuhi dengan kerja sama tim yang solid. Kemudian adalah menciptakan suasana paguyuban yang kekeluargaan. Sebenarnya aku merasa kayak di KS ini kekeluargaannya cukup bagus ya, cukup bagus. Meskipun aku akui bahwa aku ada dengan beberapa orang anggota yang nggak terlalu dekat, yang nggak terlalu bisa ngobrol santai, tapi aku merasa kayak ya enak gitu loh di KSE itu, kayak ya kekeluargaannya beda lah dari kayak di organisasi yang lain tuh, kayak di BEM atau di Duta UNER tuh beda. Emang bener-bener orang-orang yang well educated tapi tetap down to earth kayak gitu lah. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi kayak nyaman aja sih di KSE itu. Kemudian melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh yayasan dengan sepenuh hati. Nah ini terkait dengan ikhlas beramal tadi. Jadi kita udah dikasih fasilitas, udah dikasih beasiswa, ya kita punya kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan baik gitu loh. Terlepas tugas itu sebenarnya penting nggak sih, nih tugas dikasih, ini tugas sebenarnya perlu nggak sih ada gitu. Karena aku sendiri waktu camp juga dikasih tahu nih sama Pak Hengki bahwasanya tugas itu diberikan tidak semata-mata untuk ngasih tugas gitu loh. Bukan esensi ngasih, bukan tugasnya yang akan kita nilai, tapi esensi dari mengerjakan tugas itu tadi, yaitu saling koordinasi antar anggota, saling bahu-membahu untuk mengingatkan. Nah itu yang sebenarnya ingin beliau pastikan ke kita, untuk ini organisasi agar tetap hidup, agar tetap ada komunikasi, ya dikasih tugas gitu. Nah itu kita bisa mengerjakan dengan sepenuh hati, tapi dengan catatan tidak mengerjakannya asal-asalan gitu. Jadi kayak ya udahlah yang penting selesai, kan yang penting koordinasi, nggak kayak gitu, tapi kita tetap melaksanakan dengan baik, yang artinya nanti di situ akan ada screening. Jadi kayak lo kopas ya, ini kopas ya kayak gitu. Jadi kayak tetap ada dalam tugas itu, kalau misalnya esai harus ada daftar pustaka sebagai acuan pengerjaan tugas tersebut. Kayak aku kayak gitu sih gitu. Dan terkait proker nantinya, sejujurnya untuk proker aku merasa di kepengurusan yang saat ini aku menjadi kadif, yang saat ini Mas Aldi dan Mbak Ira memimpin, itu udah
udah bagus banget gitu. Maksudnya udah kayak udah banyak peningkatan dari kepengurusan sebelumnya, karena aku kan ikut 2 periode kan. Nah, menurutku yang perlu diperbaiki itu bukan prokernya, tapi orang-orangnya gitu. Jadi bagaimana kita memaksimalkan sumber daya manusia kita, ya kita harus bisa memastikan kalau mereka benar-benar into ke kita, ke KSE gitu. Caranya adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala per individu. Jadi per individu akan dinilai. Entah itu nanti sebulan sekali atau 2 bulan sekali, akan ada evaluasi per individu yang akan benar-benar individu dinilai, dieval. Kamu kayak gini, kamu kayak gini. Begitupun aku sebagai ketua nantinya jika terpilih juga siap untuk diberikan evaluasi itu, karena akhirnya kita saling ingetin dan baik lagi kita saling koordinasi dan menciptakan kekeluargaan tanpa ada judgement, tanpa ada ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu dedes gitu ya, tapi ada kayak sharing yang kayak kamu kayak perlu gini deh, kayak kamu kurang into ke KSE, kayaknya kamu kayak menghadiri KSE itu tidak sepenuh hati gitu, padahal udah dikasih privilege banyak sekali gitu kan, uang, organisasi, bahkan bisa berkesempatan ikut camp, itu udah privilege yang nggak semua mahasiswa bisa. Jadi itu tadi pemaparan aku soal visi misi, inovasi dan proker yang ingin aku bawa saat nanti jika terpilih menjadi ketua paguyuban KSE UNER. Dan aku berharap semoga siapapun yang terpilih menjadi ketua paguyuban mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan amanah, dan bisa merangkul semua anggota dan membawa KSE UNER menjadi paguyuban yang lebih baik lagi. Jadi aku mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.